welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin video yang spesial banget karena pastinya video ini tuh udah banyak banget di requestin sama kalian di Instagram maupun di TikTok. Dan yap, bener banget, seperti yang kalian bisa lihat dari judulnya, video ini tuh bakalan jadi video mini Q&A tentang pengalaman aku selama join ISMA 2022. Jadi buat kalian yang belum tahu dan belum pernah dengar sama sekali ISMA itu apa, aku tuh ikut ISMA tahun lalu. Jadi ISMA itu adalah Student Exchange Program yang diadain sama pemerintah selama 1 semester. Dan kebetulan aku beruntung banget bisa jadi salah satu penerimanya, dan aku bakalan share pengalaman aku. Dan buat kalian yang mau ikut ISMA tahun ini, pendaftarannya bakal buka soon, so kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Nah, pastinya sebelum video dimulai, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel aku, follow my social media accounts, karena pastinya di sana aku juga bakal update tentang ISMA dan about my daily life kalau misalnya kalian mau stay tune. Dan langsung aja kita mulai ke videonya, so let's go! So di video ini aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari kalian yang kalian tulis di TikTok maupun di Instagram DM aku. Aku udah bawa laptop karena ini kayak pertanyaannya lumayan technical, so I need to make sure jawabannya benar dan gak sesat buat kalian. Karena pendaftaran ISMA ini bakalan diadain tahun ini di bulan Februari, which is this month. Jadi pastinya udah bentar lagi bakal buka, so kalian harus siap-siap sekarang. Oke, jadi untuk yang pertama, aku bakal introduce myself and give a short info tentang aku. Jadi buat kalian yang pertama kali nonton video aku, nama aku Selin Sugiarjo, dan aku merupakan salah satu ISMA awardee di Boston University. Waktu aku ikut ISMA, aku itu lagi semester 5 guys. Jadi aku daftar ISMA itu semester 4, dan aku perginya semester 5, dan aku di sana selama 1 semester, yaitu sekitar 3,5 sampai 4 bulanan gitu. And habis ini aku bakal lanjut kuliah semester 6 di kampus aku di Indonesia, di Universitas Ciputra. So let's start with the first question, yaitu ISMA itu apa sih? Jadi buat kalian yang belum tahu, seperti aku mention di awal video, ISMA ini Student Exchange Program yang diadain sama pemerintah. Dan singkatan dari ISMA sendiri itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi ISMA ini tuh merupakan beasiswa yang bisa kalian ikutin dan kalian bisa dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri, fully funded by the government. Dan menurut aku ini tuh kayak salah satu pengalaman aku yang benar-benar worth it banget, dan aku pastinya value pengalaman ini banget karena aku juga belajar banyak, nggak cuma sekolah aja tapi banyak banget hal-hal lain yang ternyata aku dapetin di sana. Ini additional info aja, sebenarnya ISMA itu ada 2 tipe. Yang pertama ISMA jalur sarjana sama ISMA jalur vokasi. Dan kebetulan aku sekarang lagi S1, jadi aku pakai yang ISMA jalur sarjana. Next, pertanyaan kedua guys. Jadi siapa aja yang bisa daftar ISMA? Jadi yang boleh join ISMA itu hanya WNI atau warga negara Indonesia yang sedang berkuliah di universitas di Indonesia, dan kalian nggak boleh punya dual citizenship kalau misalnya mau ikut ISMA. Nah, terus buat kalian yang mau daftar ISMA, kalian itu harus mahasiswa semester 4 atau semester 6. Jadi kalau kalian masih semester 1, 2, atau 3 itu masih belum bisa ya guys. Dan buat info lanjutnya, kalian juga bisa cek di website official karena nggak semua yang aku share di sini itu bener-bener up to date karena pendaftarannya belum dibuka waktu aku syuting video ini. Jadi pastinya buat kalian yang pengen cari info lebih detail dan lebih lengkapnya, kan bisa langsung cek aja di websitenya mereka. Aku bakal taruh linknya di description box below. Okay, let's move on to the third question. Gimana cara daftar ISMA? Ini tuh baik banget yang tanyain cara daftar ISMA itu gimana. Sebenarnya itu simple banget karena pendaftaran ISMA itu semuanya via website, jadi pastinya online, dan kalian nggak perlu repot-repot pergi ke Jakarta untuk daftar atau interview gitu. Jadi pastinya bisa dilakuin di rumah dimanapun kalian berada. Yang penting kalian punya laptop, wifi, and internet, tinggal kalian daftar aja online. Terus mungkin kalau untuk daftar ISMA kalian pastinya harus kumpulin beberapa berkas-berkas pentingnya gitu. Nanti requirements berkasnya ada apa aja itu kalian bisa juga cek di website waktu pendaftarannya buka. Kalau untuk periode pendaftarannya biasanya sekitar 1 bulanan gitu. Setahu aku yang tahun ini dimulainya tanggal 8 Februari sampai akhir Februari gitu deh. Jadi pastinya masih banyak waktu buat kalian yang mau join, dan belum telat kalau misalnya kalian mau prepare dari sekarang. Pertanyaan keempat, ini ada yang nanya, syarat pendaftaran ISMA itu apa aja sih? Jadi untuk ISMA yang aku ikutin tahun lalu itu dia ada minimum GPA-nya. Jadi kalian harus punya IPK minimum 3.0
Dan kalian juga harus cantumin academic transcript kalian waktu kalian daftar ISMA. Abis itu ini tuh yang paling penting, kalian juga harus bisa berbahasa Inggris lancar. Karena ISMA ini student exchange program dan pastinya kalian bakal kuliah di luar negeri. Dan nanti bahasa pengantar waktu kalian kuliah di sana tuh pakai bahasa Inggris guys. Dan juga salah satu syarat pendaftaran ISMA itu kalian harus cantumin bukti tes English Proficiency Test. Buat kalian yang belum tahu English Proficiency Test itu apa, dia itu seperti English Test Official yang biasanya dipakai untuk pendaftaran kuliah. Jadi ada contohnya itu ada 3, ada IELTS, TOEFL, sama Duolingo. Nah ini untuk requirements-nya aku bakal taruh di sini. Tapi nanti kalian juga cek di website-nya lagi ya guys. Terus ini juga salah satu hal yang paling penting, waktu pendaftaran tuh kalian bakal disuruh bikin essay gitu. Jadi nanti di form pendaftarannya di websitenya mereka, kalian bakal disuruh bikin essay tentang diri kalian sendiri. Jadi pastinya kalian harus prepare juga, kayak jawaban-jawabannya itu kalian harus bikin semenarik mungkin supaya mereka bisa tahu diri kalian tuh orangnya kayak gimana dan what's special about you dari essay yang kalian tulis di pendaftaran. Pertanyaan kelima guys, ini pertanyaan yang baik banget yang tanyain juga, karena ini tuh salah satu hal yang paling menarik dan yang paling aku look forward tuh waktu aku daftar ISMA tahun lalu. Jadi pertanyaannya adalah, kampus apa saja yang bisa kita daftar? Ini sebenarnya pertanyaannya jawabannya simple. ISMA tahun ini tuh banyak banget kayak kampus-kampus yang baru ditambahin. Jadi dibandingin tahun lalu, yang pastinya kampus-kampus tahun ini tuh lebih bagus dan lebih keren. Kalau listnya nanti kalian bisa cek di website ISMA sendiri. Tapi kurang lebih itu bakal ada banyak banget kampus-kampusnya. Yang pasti ada di Asia, di Australia, di Europe, dan di Amerika juga ada. Pokoknya kalian bisa langsung cek di websitenya ISMA aja. Pokoknya listnya pasti bakal keluar waktu nanti kalian mau daftar ISMA-nya. Next question, ini pertanyaan juga lumayan penting. Pertanyaannya adalah, apa aja yang harus disiapin buat pendaftaran ISMA? Personally, menurut aku yang paling penting dari pendaftaran ISMA itu adalah English Proficiency Test-nya, sama yang pasti essay sih. Jadi kalau misalnya saran aku, mumpung masih ada waktu, kalian mulai dari sekarang latihan bahasa Inggris dulu. Nah kebetulan untuk masuk ke Boston University kemarin aku pakai Duolingo, karena di Amerika mereka terima Duolingo. Jadi aku belajar tesnya itu sekitar kayak 1 atau 2 mingguan gitu sebelum pendaftaran dibuka. Dan waktu pendaftaran dibuka aku udah punya hasil tesnya, dia aman. Dan untuk belajar Duolingo sendiri, aku saranin kalian untuk belajar di YouTube channelnya Teacher Look. Karena di sana dia dikasih kayak practice sheet-nya, jadi kalian bisa latihan sendiri di rumah. Terus dia juga ada video kayak tutorial caranya tes Duolingo yang benar seperti apa. Ya, gitu sih guys menurut aku. Oh, and ini additional info buat kalian yang mau kuliah di kayak Australia gitu. Kebetulan temen aku yang di ISMA Australia, dia itu kemarin pakai IELTS karena ternyata di Aussie itu nggak nerima Duolingo. Jadi kalian harus be more aware dan do research sendiri, karena pastinya tiap kuliah atau tiap kampus itu requirements masuknya beda-beda. Jadi kalian harus cross check ke website officialnya mereka sendiri. Dan kebetulan waktu aku join ISMA kemarin, aku tuh udah cek di websitenya Boston University. Terus dia juga ada cantumin kayak mereka tuh terima EPT apa aja. So make sure kalian do the same, karena kalian pastinya nggak mau salah kasih nilai EPT-nya kalian ke ISMA, terus nanti gara-gara EPT-nya salah nggak diterima sama kampusnya, kalian nggak keterima ISMA gitu. Ini pertanyaan ke-7 and we are almost at the end of the video. Jadi pertanyaannya adalah, biaya apa saja yang di cover ISMA? Actually ini aku udah pernah bikin jawabannya di TikTok. Kalau misalnya kalian follow di TikTok aku, mungkin kalian udah pernah lihat. Tapi kalau misalnya kalian belum, aku bakal cantumin di description box ke aku kayak videonya itu apa. Terus sekali aja aku juga jawab di sini. Jadi yang pertama, ISMA ini tuh fully funded scholarship. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak keluar uang sama sekali. Kalau misalnya kalian hemat aja, itu semua uang dari ISMA itu udah cukup. Hal yang pertama di cover sama ISMA itu pastinya settlement and living allowance. Jadi settlement ini tuh kayak uang untuk tinggal di dorm atau tinggal di apartemen. Kebetulan kemarin aku tinggal di dorm dan uang dorm aku itu udah dibayar sama ISMA. Jadi pastinya aku nggak perlu bayar apa-apa untuk tempat tinggal aku. Terus ISMA juga kasih living allowance. Jadi living allowance ini kayak uang jajan kalian selama kalian di sana.
jumlah setiap uang jajan di tiap kota atau tiap country itu beda-beda karena disesuaikan dengan gaya hidupnya mereka. Dan kebetulan kemarin aku dapet uang living allowance-nya itu cukup banget untuk aku tinggal sehari-hari di Amerika. Dan menurut aku meskipun Boston ini lumayan mahal, tapi karena kemarin aku kebetulan tinggal di dorm, jadi aku harus makan makanan di dorm. Jadi kayak dormnya itu udah sepaket sama makan sehari-hari aku di dining hall. Jadi uang living allowance-nya itu lebih aku pakai untuk grocery shopping, untuk keperluan aku yang lain-lainnya. Dan untuk shopping pun juga masih cukup gitu guys. Jadi menurut aku uang settlement sama living allowance-nya dari Isma ini benar-benar berkecukupan banget. So kalian nggak usah worry. Terus next hal kedua yang di cover sama Isma itu ada registration and tuition fee. Jadi uang registrasi kalian untuk kuliah di kampus host university kalian tuh udah dibayarin sama Isma. Dan tuition fee-nya juga udah di cover. Jadi kita nggak perlu keluar uang untuk bayar uang kuliah kita karena udah fully funded. Abis itu Isma juga bakal cover PCR test atau quarantine karena waktu kemarin aku berangkat tuh kayak masih masa-masa COVID gitu, dan aku yakin tahun ini juga masih masa-masa COVID cuman udah nggak parah. Dan itu juga di cover sama Isma kalau misalnya kalian PCR test atau kalian perlu quarantine, amit-amit kalau kena COVID gitu. Nah, terus next yang di cover sama Isma ini tuh lumayan penting dan menurut aku krusial banget, yaitu visa. Tapi untuk visa ini tuh sistemnya reimbursement. Jadi kalau kemarin waktu aku daftar visa F1 untuk aku kuliah di Boston University, kita itu perlu daftar interview visanya sendiri dan ngurus pendaftaran visanya sendiri, dan kita perlu bayarin pakai uang kita sendiri di awal. Tapi nanti akhirnya Isma juga bakal reimburse uang kita, jadi kita nggak keluar uang apapun, tapi kita harus keluar di awal dulu untuk nanti dikembalikan via reimbursement gitu guys. Next, ini juga penting karena ini kayak mencakup keberangkatan kalian. Yang pastinya Isma bakal cover economy airfare kalian, yaitu tiket pesawat pulang dan berangkat. Kemarin aku ke Boston naik pesawat Japan Airlines atau JAL, dan menurut aku pesawatnya sangat comfy. Jadi kayak selama perjalanan flight aku 23 jam total itu aku kayak nyaman-nyaman aja. Dan untuk tiket domestik aku dari Surabaya ke Jakarta untuk aku berangkat ke Boston itu juga di cover sama Isma. Dan kemarin aku naik pesawat Garuda dari Surabaya ke Jakarta dulu, lalu Jakarta ke Bostonnya naik JAL, dan semuanya itu di cover, jadi kalian nggak perlu worry. Dan ini last but not least, Isma juga bakal cover health insurance kalian waktu kalian nanti belajar di kampus di sana. Karena kalau misalnya di Amerika itu health insurance tuh penting banget. Jadi semua murid yang enroll di sekolah itu tuh harus punya health insurance sendiri. Dan nanti ini juga bakal di cover sama Isma, jadi pastinya gratis. Kalian udah di sana, tenang aja, udah ada health insurance-nya dari kampus. Next question guys, ini pertanyaan ke-8, pertanyaan 2 terakhir. Pertanyaannya adalah berapa kuota pendaftaran Isma 2022? Nah, ini tuh setahu aku Isma 2021 ke Isma 2022 tuh kayak penerimanya tuh udah dinaikin jumlahnya. Tapi I'm not sure kalau 2023 gimana nanti, kita lihat aja. Tapi kalau waktu yang aku kemarin tahun 2022 itu Ismanya setahu aku yang keterima Isma ada 1100 awardees, dan pendaftarnya sendiri itu kemarin ada 7.000 mahasiswa yang apply, dan dari 7.000 itu yang keterima cuma 1.100 guys, jadi kayak sekitar 1/7-nya gitu. Okay, now we've come to the last question. Ini pertanyaan terakhir dari kalian. Pertanyaannya adalah, kalau kita ikut Isma, kita lulusnya bakal ketunda nggak? Nah, ini menurut aku penting juga, karena kemarin waktu aku cari-cari tentang Isma itu aku juga wonder about this question. Dan jawabannya adalah tidak guys. Kalau misalnya kalian ikut Isma, lulusnya nggak bakal ketunda, karena Isma itu sistemnya transfer kredit. Jadi SKS kalian di sini tuh sama di sana tuh bakal ketransfer gitu. Nah, jadi guys, we've come to the end of the video. Ternyata videonya lumayan cepet rekamannya. Aku kirain bakal lama banget karena banyak banget yang di cover. But we're at the end of the video now. Dan thank you so far buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian gak bosan dan semoga ini videonya insightful untuk kalian.
Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Isma, pastinya kalian bisa langsung aja komen di bawah. Nanti bakal aku bacain dan pastinya aku jawabin. Kalau misalnya aku nggak jawab, dan kalau aku jawabnya lemot, kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram aku. I think that's it for this video. Buat kalian yang mau daftar Isma 2023, semangat guys, kalian pasti bisa. Kalian harus percaya diri aja, pokoknya kalian do your best. Aku jamin kalian bakal bisa. So, pastinya kalian semangat terus aja. And I wish you all the best untuk Isma tahun ini. Thank you for watching this video and I'll see you on the next video. Bye semua!